Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayat tulab wa talibat? Narju an takunu khairan insyaallah. Saat ini adalah pertemuan pertama kalian mapel Nahwu Shorof di tahun ajaran baru ini. Sebelum memulainya, saya akan memberikan penguatan untuk mempelajari Nahwu Shorof ini. Ilmu Nahwu dan Shorof merupakan ilmu yang paling penting untuk dipelajari dan dipahami bagi kaum muslim. Sebab jika seorang muslim tidak bisa memahami kedua ilmu ini, akan sulit untuk berbicara bahasa Arab. Mempelajari ilmu Nahwu dan Shorof merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang menganggap Al-Quran adalah pedoman hidupnya. Karena Al-Quran diturunkan berbentuk bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Dan untuk bisa mempelajari dan memahami Al-Quran diperlukan sebuah ilmu, yaitu Shorof dan Nahwu. Ilmu Nahwu disebut bapak ilmu, sedangkan ilmu Shorof disebut induk segala ilmu. Sebab ilmu Shorof itu melahirkan bentuk setiap kalimat, sedangkan kalimat itu menunjukkan bermacam-macam ilmu. Kalau tidak ada kalimat lafaz-lafaz, tentu tidak akan ada tulisan. Tanpa tulisan, sukar mendapatkan ilmu. Untuk itu, saya harapkan kalian tetap semangat untuk mempelajari ilmu Nahwu Shorof ini. Silakan simak tayangan berikut ini. Baiklah, untuk pertemuan kita pertama ini kita akan membahas tentang fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Melihat dari asli atau tidaknya huruf-huruf fi'il itu terbagi menjadi dua, yaitu fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Adapun fi'il mujarrad sudah pernah kita pelajari bersama pada bab yang lalu. Kini kita akan mempelajari fi'il mazid. Namun tidak salahnya kalau kita mengulang-ulang kembali tentang fi'il mujarrad tersebut, biar kalian bisa mengingatnya kembali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fi'il mujarrad adalah kata kerja yang semuanya hurufnya asli, tidak ada tambahannya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia sebagai kata dasarnya. Kemudian fi'il mujarrad itu mempunyai 6 pola atau 6 wazan yang biasa kita langgamkan dalam syair: fathun domin, fathun kasrin, fathatani, kasrun fathin, dhamma domin, kasrotani. Fathun domin artinya pada wazan yang pertama pada fi'il mujarrad tersebut, bab pertamanya adalah huruf ainnya difathahkan pada fi'il madinya, kemudian pada fi'il mudhari'nya didomahkan pada ain fi'ilnya. Kita bisa melafalkannya fa'ala yaf'ulu, fathun domin, fathun domin, fa'ala yaf'ulu. Yang mengikuti pola ini adalah kata nasoro yang suruh. Nasoro juga difathahkan pada fi'il madinya, pada ain fi'ilnya. Kemudian yang suruh juga didomahkan pada ain fi'ilnya. Kemudian pola yang kedua
fa'ala yaf'ilu, fathun kasrin kalau kita tadi langgamkan. Fa'ala yaf'ilu yang mengikuti pola ini kata jalasa yajlisu. Kemudian fathatani, kedua-duanya baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari ain fi'ilnya difathahkan, fa'ala yaf'alu. Yang mengikuti pola ini adalah kata fataha yaftahu. Kemudian wazan atau bab yang keempat untuk fi'il mujarrad. Fi'il artinya kata kerja mujarrad yang kosong, yang tidak mempunyai tambahan, yang masih asli original, yaitu fa'ila yaf'alu, kasrun fathin, dikasrohkan ain fi'ilnya, kemudian pada fi'il mudhari'nya difathahkan ain fi'ilnya. Kemudian wazan yang keempat yang mengikuti pola muzarad adalah fa'ula yaf'ulu, domu domin, didumahkan ain fi'ilnya pada fi'il madinya, kemudian pada fi'il mudhari'nya juga didomahkan yaf'ulu. Yang mengikuti pola ini kasura yaksuru dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang mengikuti pola wazan mujarrad pada bab 6 yaitu kata fa'ila yaf'ilu, kasrotani, kedua-duanya baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari dikasrohkan pada ain fi'ilnya, fa'ila yaf'ilu. Pada yang mengikuti pola ini kata hasiba yahsibu. Ini yang sudah kalian hafalkan di nadhoman tasrif, baik semua pola-pola ini atau wazan-wazan ini juga yang mengikutinya atau mauzunnya. Itulah selintas pengulangan dari fi'il mujarrad yang sudah pernah kita bahas pada materi-materi sebelumnya. Selanjutnya pada pembahasan yang kita kali ini adalah kita tadi sudah menyinggung tentang akan membahas yang kedua, yaitu bentuk fi'il mazid. Apa itu fi'il mazid? Fi'il mazid adalah fi'il yang huruf-huruf aslinya mendapat tambahan. Sebaliknya tadi yang disebut fi'il mujarrad adalah fi'il atau kata kerja yang huruf-huruf aslinya atau memang tidak ada tambahannya. Fi'il mazid dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fi'il mazid sulasi, yang kedua fi'il mazid rubai. Biar lebih jelas, kita pelajari satu persatu pembahasan fi'il mazid sulasi dan apa itu fi'il mazid rubai. Dari segi maknanya, fi'il mazid sulasi berarti mazid artinya tambahan, sulasi artinya 3, berarti yang mempunyai tambahan 3 huruf. Sedangkan mazid rubai yaitu kata kerja yang mempunyai tambahan 4 huruf. Di sini bisa kita perjelas pengertiannya. Fi'il mazid sulasi adalah fi'il atau kata kerja yang dari 3 huruf aslinya
mendapat tambahan 1, 2, dan 3 huruf. Dari masing-masing tambahan huruf itu mempunyai wazan atau pola. Yang pertama, fi'il sulasi mazid yang mendapat tambahan 1 huruf itu memiliki 3 wazan. Yang pertama, wazan af'ala yuf'ilu. Yang mengikuti pola ini adalah kata akroma yukrimu. Di sini bisa kita lihat kata wazan af'ala yuf'ilu dan pola yang mengikutinya akroma yukrimu itu mendapatkan tambahan 1 huruf pada permulaan katanya yang berupa hamzah. Karena sebelumnya yang sudah kita bahas, kalau dalam fi'il sulasi mujarrad itu 3 huruf, kalau dalam fi'il mazid, sulasi mazid ada tambahan. Yang kedua adalah pola wazan fa'ala yuf'ilu, dan yang mengikutinya pola wazannya qaddara yuqaddiru. Juga ini mengikuti atau mendapatkan tambahan 1 huruf yang dengan mendobelkan pada ain fi'ilnya yang berupa tasjid, sama juga pada pola yang mengikutinya juga dengan mendobelkan yang berupa tasydid, qaddara yuqaddiru. Dan wazan yang ketiga yang mendapatkan tambahan 1 huruf, pola wazan fa'ala yufa'ilu, syakara yusyakiru. Di situ dengan menambahkan alif setelah fa fi'ilnya. Sama juga pada wazan yang mengikutinya, setelah fa fi'il ditambahkan alif, jadi membacanya dengan memanjangkan syakara yasyakiru. Kemudian fi'il sulasi mazid yang mendapatkan tambahan 2 huruf itu memiliki 5 wazan, yaitu tafa'ala yatafa'alu. Pola yang mengikutinya taba'ada yataba'adu. Sini sudah kita lihat tambahannya itu yang berupa huruf ta dan alif setelah fa fi'ilnya. Tafa dibaca panjang setelah fa fi'ilnya, kemudian diawali dengan huruf ta. Sama juga dengan mausunnya atau pola yang mengikutinya, tambahi huruf ta dan alif pada setelah fa fi'ilnya. Taba'ada yataba'adu. Kemudian wazan yang kedua yang mendapatkan tambahan 2 huruf, yaitu kata atau wazan tafa'ala. Maaf, ini ada kesalahan ketik. Ini bacanya adalah tafa'ala. Ini juga kurang hurufnya. Tafa'ala yatafa'alu. Ini ada lam. Kemudian pola yang mengikutinya takaffala yatakaffalu. Ini
Ini tambahannya adalah huruf ta pada permulaan katanya, kemudian tambahan tasjid atau dengan mendobelkan pada ain fi'ilnya. Pola wazan yang ketiga yang mendapatkan tambahan 2 huruf yaitu kata wazan ifta'ala yafta'ilu. Pola wazan yang mengikutinya kata istama'a yastami'u. Di sini tambahan hurufnya adalah kata alif pada awal dan atau hamzah maksudnya, dan tambahan ta setelah fa fiilnya. Istama'a yastami'u juga mendapatkan 2 tambahan huruf, hamzah dan huruf ta. Kemudian pola yang keempat kata in fa'ala yanfa'ilu. Kata in fa'ala yanfa'ilu juga mendapatkan 2 tambahan huruf, yaitu huruf hamzah dan nun. Kemudian juga yang pola yang mengikutinya juga kata in tofa'a yang tofi'u juga mendapatkan 2 huruf tambahannya. Yang kelima adalah wazan if'alla yaf'ilu. Pola yang mengikutinya kata ihmarra yahmiru juga mendapatkan 2 huruf tambahan, yaitu berupa hamzah dan dengan mendobelkan huruf pada lam fiilnya, yaitu berupa tasjid. Kemudian fiil sulasi mazid yang mendapatkan tambahan 3 huruf itu memiliki 4 wazan. Yang pertama wazan atau pola istaf'ala yastaf'ilu. Pola wazan yang mengikutinya istahroja yastahriju. Di sini bisa dilihat tambahan hurufnya yaitu berupa alif, sin, dan ta, mendapatkan tambahan 3 huruf alif, sin, dan ta, sama dengan wazan atau pola yang mengikutinya istahroja yastahriju, mendapatkan tambahan 3 huruf alif, sin, dan ta. Juga pola-pola yang berikutnya juga sama, mendapatkan tambahan 3 huruf if au ala yaf'ailu, idhau khola yadhauhilu. Wazan yang ketiga if'ala yaf'alu. Pola yang berikutnya ibyad yabyadu. Selanjutnya yang keempat if'aula yaf'aulu, if'awwala yaf'awwalu, ittausara yattausiru. Demikianlah fiil sulasi mazid yang mendapatkan tambahan baik 1 ataupun 2 ataupun 3 huruf tambahan, yang nanti pada pertemuan berikutnya kita akan memahami arti dan makna dari tambahan-tambahan tersebut. Syukron ala ihtimamikum.
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan cermat. Kalian juga bisa menyimak atau melihat kembali di buku tasrif contoh-contoh yang sudah dipaparkan di sini. Ada di buku tasrif kalian semua. Demikianlah pembelajaran materi sorot ini. Diharapkan kalian bisa membuka kembali di kitab tasrifnya. Untuk pertemuan selanjutnya adalah melanjutkan hafalan nadom tasrifannya. Syukron ala timamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.